Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahana dengan NIM E1R022126. Di sini akan menjelaskan atau menganalisis bagaimana langkah-langkah pembuatan instrumen soal tes dan non-tes. Di sini saya mengambil dari skripsi salah satu mahasiswa dengan judul Pengaruh Kecemasan Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 7 MTS NW Putra Narmada tahun ajaran 2022 dan atau 2023. Baik, sebelum itu yang perlu kita ketahui dari instrumen soal tes ada berbagai macam bentuk, yaitu seperti objektif, bersifat objektif, dan subjektif. Untuk yang bersifat objektif seperti pilihan ganda, benar salah, atau menjodohkan. Dan untuk yang subjektif seperti isai atau uraian. Namun sebelum sampai ke butir-butir soal atau pembuatan soal yang esai atau pilihan ganda, kita memerlukan langkah-langkah untuk menentukan bagaimana nanti soal yang akan kita buat. Untuk langkah pertama yaitu dalam pembuatan kisi-kisi soal terdapat kompetensi dasar, indikator soal, bentuk soal, dan pemberian nomor. Untuk kompetensi dasar ini nantinya diperlukan untuk mengembangkan indikator soal, atau indikator soal ini nantinya akan berpatokan sesuai dengan kompetensi dasar dan tidak boleh melenceng dari kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Di sini ada di 3.1 kompetensi dasarnya itu memahami konsep pola bilangan serta dapat menerapkannya untuk menemukan suku-suku berikutnya. Untuk 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan koordinat Kartesius. Di sini dan di sebelahnya ada indikator soal, yaitu siswa dapat mengidentifikasi sekumpulan bilangan yang merupakan pola bilangan dan yang bukan apabila diberikan 4 buah kumpulan bilangan. Di bawahnya lagi, yaitu siswa dapat menentukan suku ke n apabila diberikan sebuah barisan bilangan. Di bawahnya lagi ada siswa dapat menentukan suku ke n apabila diberikan sebuah masalah konstektual yang berkaitan dengan pola bilangan. Dan yang terakhir itu siswa dapat menentukan suku ke n apabila diberikan sebuah masalah konstektual yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, di sini bentuk soalnya yaitu pilihan ganda, di mana jumlah soal yang diberikan ada 20. Dan untuk 4 soal ini diberikan setiap indikator soal diberikan 1 nomor. Oke, kita langsung ke soalnya. Apakah kita melihat apakah sudah sesuai dengan indikator soal? Untuk soal pertama, yaitu perhatikan sekumpulan bilangan-bilangan berikut. Pertanyaannya, yang merupakan pola barisan bilangan adalah baik sesuai tadi indikator soal. Untuk soal pertama, siswa disuruh mengidentifikasi untuk menentukan pola bilangan jika diberikan 4 buah kumpulan. 4 buah kumpulan pola bilangan. Jadi, ini sudah sesuai dan tidak melenceng dari indikator soal yang dibuat. Soal kedua yaitu tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan di samping. Untuk tadi sebelumnya sudah indikator soalnya mengatakan bahwa siswa disuruh untuk menentukan suku ke n, dan untuk soal nomor 2 tadi siswa disuruh untuk mencari suku ke-20. Jadi sudah sesuai. Dan untuk soal nomor 3 di sini diberikan soal cerita atau yang bersifat konstektual sesuai tadi dengan indikator soalnya, bahwa
Siswa dapat menentukan suku ke N apabila diberikan sebuah masalah konstekstual. Jadi sudah sesuai. Begitupun juga dengan nomor 4, ini sudah sama dan masih satu lingkup. Jadi masih sama dan tidak melenceng. Oke. Selanjutnya dari pembuatan soal tes yaitu kita memerlukan alternatif jawaban. Di mana jawaban inilah nanti yang akan menentukan skor siswa, apakah bagaimana siswa bisa dikatakan benar dan siswa dikatakan salah. Untuk soal jawabannya yaitu di sini untuk nomor 1 sudah diuraikan mulai dari penyelesaian dan langkah-langkahnya, dan di sampingnya ada skor. Apabila benar kan diberi nilai skor 5 nantinya, dan untuk soal kedua sama saja sudah diberikan penyelesaian sudah diberikan penyelesaian selangkah demi selangkah, sehingga untuk skorannya juga sama yaitu 5 karena ini bersifat objektif. Soal tesnya bersifat objektif di mana bentuk penilaiannya nih ada di sini dikatakan bahwa jika benar diberi nilai 1, jika salah diberi nilai 0, sehingga untuk penentuan nilai akhir yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal dan dikali 100, sehingga akan menempatkan nanti bagi nilai-nilai yang sesuai dengan bagaimana benarnya dan bagaimana salahnya. Oke, selanjutnya kita next. Setelah uji coba tadi, setelah soal diberikan pada siswa dan dijawab, ada yang namanya uji validitas. Uji validitas ini berfungsi untuk menentukan apakah ada yang kurang dari soal tes tersebut sehingga perlu direvisi, dan apakah ada yang masih tidak sesuai sehingga nantinya akan direvisi oleh si pembuat tes. Di sini ada uji validitas juga sudah diberikan. Bagaimana caranya, yaitu ada aspek yang dinilai, ada juga bahasa dan tulisan dan manfaat, sehingga nanti jumlah skor akan dijumlahkan dan jika mendapatkan hasil yang sesuai, maka uji validitasnya dikatakan berhasil dan bisa dilakukan tanpa revisi. Uji ini akan diberikan kepada yang bersangkutan atau kepada guru yang sudah mencoba atau melihat soal tes dari si pembuat tes. Di sini juga ada kritik dan saran sehingga bisa maksimalkan bagaimana soal tes tersebut. Nah, di sana ada juga beberapa tabel, ada kolom di mana apakah menurut si penguji apakah soal tersebut layak digunakan tanpa revisi, dan kolom kedua layak digunakan dengan perbaikan, dan yang kolom terakhir tidak layak digunakan. Jadi nanti si penguji akan memberikan bagaimana kesimpulannya sehingga si pembuat tes bisa memperbaiki tes tersebut. Nah, di sini ada skor tes hasil belajar matematika. Nah, di sini yang bernilai 1 artinya benar dan yang bernilai 0 artinya salah. Dan untuk jumlah akhirnya sudah disesuaikan sesuai dengan benar salahnya dan mendapatkan hasil akhir sesuai dengan penilaian tadi. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan soal non-tes. Untuk instrumen non-tes sama aja seperti soal tes, kita memerlukan kisi-kisi yang nantinya kita bisa membuat
soal non-tes yang bisa berupa wawancara atau angket atau penilaian observasi. Di sini ada kisi-kisi soal non-tes, ada faktor kecemasan, ada indikator kecemasan, ada parameter, dan nomor, peneletakan nomor dan jumlah item sesuai dengan nomor yang diberikan. Untuk faktor kecemasan kognitif, ada indikatornya itu kemampuan diri dan sulit berkonsentrasi. Untuk parameternya yaitu ketidakmampuan mengerjakan soal atau permasalahan matematika sendiri. Tidak dapat berpikir jernih atau menjadi lupa hal-hal yang biasa yang dapat ia ingat. Tujuan dari kisi-kisi non-tes ini yaitu untuk membuat soal non-tes yang berpatokan sesuai dengan kisi-kisi. Baik, kita lihat saja langsung bagaimana soal non-tes. Ini soalnya berupa angket yang akan diisi oleh siswa sesuai dengan kemampuan mereka atau apa yang mereka rasakan. Soal non-tesnya itu di sini disuruh memberikan tanda centang pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pendapatmu terhadap setiap pertanyaan dengan alternatif pendapat sebagai berikut, di mana S adalah selalu, SR sering, KD kadang-kadang, dan TP tidak pernah. Jadi ada 4 pilihan dengan beberapa pertanyaan, dengan 30 pertanyaan yang nantinya siswa akan memilih bagaimana mencentang salah satu 4 pilihan tersebut sesuai dengan pendapat mereka tentunya. Dan untuk penilaiannya, untuk selalu diberikan nilai 4, SR diberikan nilai 3, KD diberikan 2, dan TP diberikan nilai 1. Sehingga nilai akhir atau bagaimana nilainya, penilaian akhirnya akan ditentukan dari nilai-nilai tersebut, sehingga kita mengetahui bagaimana pendapat siswa atau bagaimana mereka bagaimana pendapat mereka tentang matematika, sehingga kita bisa mengobservasi lebih jauh, sehingga kita bisa juga membuat soal pertanyaan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut dan bisa mengembangkan bagaimana cara kita untuk mengembangkan kemampuan siswa yang mungkin masih kurang. Nah, selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Uji validitas ini juga bertujuan untuk melihat seberapa tepat variabel yang digunakan dalam penelitian. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut sudah valid. Di sini sudah diperlihatkan oleh si pembuat tes atau si penguji bahwa soal tes non-tes sebelumnya itu bersifat valid, sehingga bisa digunakan untuk variabel dalam penelitian, digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian selanjutnya atau seterusnya. Apabila jika tidak valid, berarti ada perbaikan yang harus dilakukan si pembuat tes sehingga alat ukur tersebut menjadi valid dan bisa digunakan seterusnya. Karena ini sudah valid, berarti tidak perlu ada revisi atau perbaikan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.